Benar, Ya, Mem. terima kasih. Oh, oke. Lestari Jamin boleh pimpin doa buka sekalian dengan kasih share satu ayat favorit atau satu ayat kesukaan, silakan. Lestari Jamin, bisa? Mau doa dulu Mem, baru devotion atau devotional langsung Oh, satu kali? nganape satu ayat share baru berdoa buka. Oke. Ayat renungan yang saya ambil pada siang hari ini saya ambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi tetaplah berdoa. Dalam ayat ini saya sangat menyukai ayat ini karena dimana doa itu adalah penghubung antara kita dengan Tuhan, yang dimana doa ini ketika kita dalam masalah apapun atau dalam suka duka kita dapat berdoa dan kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan kita dapat menyenangkan nama Tuhan. Dan juga seperti saat ini yang sedang WOP, kita juga berdoa kan, kita berdoa selalu kepada Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala penyertaan-Mu, segala kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memulaikan kegiatan belajar kami Tuhan. Biar Tuhan tuntun agar boleh berjalan dengan baik. Juga Mem akan mengajari kami, biar Tuhan yang memberkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, baik untuk Mem dan juga untuk keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulaikan kegiatan belajar kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Lestari. Jadi saya minta maaf ya meeting yang sebelumnya. Memang baru kali itu performance dari jamnya agak kacau. Mungkin sudah waktunya memang baterainya so keok, so mungkin habis atau bagaimana. Karena memang so pakai so sangat lama sekali, cukup sangat bertahan. Dan Mem kira baru jam 1 itu sejam 3 ada tunggu-tunggu, ada tunggu sedikit semua kelas karena juga waktunya kan agak mendung-mendung begitu tuh. Yang tahu kota itu jam 3 astaga so kelas ais kota itu dia. Jadi sorry untuk itu, dan kita punya materi yang berdasarkan tutorial kan sampai di modul pembelian ya. Modul pembelian yang bagian terakhir sekali. Tapi saya lihat beberapa dari kalian sudah buat yang penjualan. Sambung dengan transaksi penjualan ya. Sebentar saya share screen. Saya ada upload di menu files, screenshot untuk setiap menu yang akan dikerjakan. Setiap menu yang akan dikerjakan untuk modul sales. Tetapi saya juga akan siapkan dalam bentuk video tutorial. Harusnya yang utamanya adalah video tutorial, tapi karena kemarin saya tidak bisa akses Looms untuk screen recording, makanya untuk alternatif saya sudah buat dalam bentuk panduan seperti ini. Jadi kan soalnya ada sama kalian. Itu soal kan ada di sini. Ada di menu files, kemudian di kelas material, itu ada di folder panduan, ada yang namanya modul pelatihan. Di sini kan dia punya soal yang tiap tanggal itu kan untuk setiap modul. Dan ini ada petunjuk 01 input saldo awal yang pertama, yang untuk pembelian juga sudah dimasukkan dalam bentuk screenshot. Di sini juga ada modul untuk versi video tutorial. Dan yang ketiga ini untuk sebagai backup karena video tutorialnya belum jalan, ada yang di summer punya, tetapi di summer punya itu lebih ke partisi-partisi yang agak lebih banyak, karena waktu itu kita kelasnya setiap hari. Jadi saya panduannya itu partisinya bikin
satu persatu ya, jadi agak tidak terlalu bagus mungkin kalau dikasih sekarang. Jadi ini modul sales ini dari awal sampai terakhir untuk di latihan modul pelatihan ini. Jadi kalau seandainya kalian sudah selesai sampai terakhir sekali modul pembelian, itu bisa diteruskan untuk modul sales ya. Ini, jadi saya sebisanya sudah buat ini contoh tanggal 5 itu adalah transaksi di mana kita harus update nomor pajak ya. Nah, di soal sudah dikasih panduan kita ke menu apa, buka menu apa gitu ya. Di menu apa, submenunya apa. Nah, nanti seperti ini tampilannya kalian isi. Dia punya nomor untuk teks. Kemudian di tanggal 6 ada transaksi quotation atau penawaran penjualan. Jadi di penawaran penjualan itu di menu yang sudah ada tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, tetapi sebelum masuk di modul sales, saya ingin review dulu sebelumnya. Tapi ini saya masuk dulu di ini ya, di aplikasinya. Kalau kita mau belajar simulasi software seperti ini, kuncinya cuma satu. Semakin kita banyak latihan, itu akan semakin baik. Kalian boleh create database baru terus, ya, boleh. Tapi itu kita tidak akan pakai untuk simulasi dalam penilaian kita. Cuman itu sebagai media untuk supaya kalian bisa latihan lebih banyak lagi. Karena the more you practice, the best you are. Karena itu akan mempengaruhi juga persiapan kalian akan mengikuti CAP, Certified Accurate Professional. Certified Accurate Professional itu isinya, ujiannya itu sekitar 4 jam. Jadi 4 jam itu dimulai dari input saldo awal, hingga terakhir menghasilkan laporan keuangan, plus ada ujian teori di situ. Jadi ujian teorinya itu berkisar apakah kita menguasai fitur-fitur yang ada. Misalnya contoh, modul pembelian ditandai dengan kalau orang biasa lihat itu modul pembelian punya icon, ya tentu saja kita bisa pilih jawaban yang benar seperti apa. Jadi ada 10 nomor yang itu ujian tutorialnya, berkaitan dengan fungsi fitur-fiturnya, dan yang lain itu dalam bentuk case. Oke. Nah, yang kalian ada buat, ya, yang kalau create database sendiri itu bertahan kayaknya 1 bulan sudah langsung expire. Itu 1 bulan langsung expire. Jadi itu untuk tujuan latihan saja. Tapi kalau mau buat simulasi ini sampai pada akhir sekali, itu harus pakai database yang saya create. Jadi kita sudah berlalu dengan modul pembelian ya. Jadi saldo awal sudah masuk, kemudian simulasi pembelian juga sudah selesai. Jadi di pembelian siklusnya berarti dimulai dari ada di bagian gudang, mereka itu ada kebutuhan terkait inventory barang pembelian itu, mereka bisa mulai dengan mengisi di item requisition. Selanjutnya di modul purchase ya, di situ adalah modul yang akan mencatat semua transaksi terkait siklus pembelian. Mulai dari ordernya, barangnya diterima, ada down payment, kalau seandainya kita ada deposit uang muka, atau mungkin ada permintaan pembelian atau order yang disertai dengan uang muka, boleh juga. Kemudian purchase invoice, kita mau catat tagihan di situ, sekaligus pengakuan hutang juga ada di bagian ini. Kemudian nanti purchase payment ketika kita akan bayar hutang. Ada juga purchase return, kalau seandainya ada komplain kita ke supplier, ada supplier claim, ada supplier price ya, ada daftar supplier, ada kategorikan juga supplier juga boleh. Itu semua ada di menu purchases dengan berbagai macam case yang kita sudah bahas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan paling terakhir saya tahu ada tugas di mana di bagian part yang ketiga itu kalian harus sudah screenshot semua transaksi atau list invoice ya yang ada sepanjang simulasi kita sampai tanggal tertentu di modul pembelian tersebut.
Nah, sekarang kita akan masuk di modul penjualan. Jadi modul penjualan itu ada di sini ya, ikonnya ini keranjang. Kalau kita lihat dia punya siklus itu dimulai dari quotation, sales quotation, surat penawaran ke pelanggan, sales order. Kalau ini deal sudah fix dengan pelanggan, baru kita catat di sales order. Kemudian ada delivery order, ini untuk catat semacam surat jalan, ya, di mana barang itu berkurang stoknya pada aplikasi ketika kita input delivery order. Kemudian ada sales down payment, kalau ada customer ada deposit uang atau uang muka ke kita, kita catatnya ke sales down payment. Ada juga tagihan yang kita perlu buat, itu catatnya di sales invoice. Dan kalau kita terima uang dari pelanggan, ya, atas penjualan kita, kita inputnya di sales receipt. Ada case sales return, maka kita akan catat di sales return ya, dan penunjang-penunjang lainnya di beberapa menu tertentu. Nah, itu di modul sales. Jadi kalau kita catat di modul sales, transaksi berarti ini berhubungan dengan bagian penjualan. Dia akan ada hubungannya dengan bagian penjualan, berhubungan dengan inventory, bagian gudang karena berhubungan dengan barang harus keluar, dan berhubungan dengan bagian keuangan terkait penerimaan uang. Itu di modul sales. Dan kita memposisikan kita itu sebagai penjual, hubungan kita dengan customer. Kalau yang di modul pembelian ini berarti kita memposisikan diri kita pembeli, as a perusahaan kita pembeli, dan kemudian yang connect dengan kita adalah suppliernya. Mereka-mereka yang dimana kita berkebutuhan untuk beli barang jualan dari mereka karena ini merchandising ya. Oke. Jadi contoh ya, misalnya kita buka soalnya ya untuk modul penjualan. Saya punya suara jelas terdengar ya? Jelas, ma'am. Oh, oke. Jelas, ma'am. Jelas, ma'am. Oke. Jadi tanggal 5 perusahaan melakukan input nomor faktur pajak. Ya, ini cuma sekedar tambahan saja informasi yang perlu dimasukkan ini. Kita ke pengaturan setting penomoran pajak ya. Jadi kita ikutin. Setting terus text number. Kalian bisa copy paste. Start from until. Ya, astaga. Ya. Saya minta kopi. 123, 1500. Jadi 12, 13. Kalau sudah, save and close. Ya. Jadi semua setting. Tapi ada yang kalian yang sudah sampai di transaksi berapa gitu. Mungkin lihat ini ya, lihat apa namanya? Lihat panduan dari kelas-kelas sebelumnya ya. Bisa juga sih maksudnya. Kalau sudah sampai di Ada yang sudah selesai penjualan? Belum ya semua ya? Oke. Belum, ma'am.
Oke, jadi terus di transaksi berikut ya, tanggal 6, perusahaan kirim penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi. Ini bisa langsung diikutin ya. Jadi semua siap dulu, dia punya buka database-nya, terus soalnya nanti mem saja yang pandu, tapi buka ini database. Biar bisa sekalian mengikuti. Nanti kalau kita sudah selesai sampai jam terakhir, kemudian belum selesai, ini panduan ini cukup sangat jelas sebenarnya untuk kalian bisa ikuti. Terserah mau sama-sama dengan kita atau ini mau baking sendiri. Ya, sudah semua buka tuh aplikasinya, Curate-nya. Yang belum ready bisa raise your hand supaya kita tahu, supaya orang boleh continue. Oh, Gracia belum. Jeremia belum. Mafulu belum. Ya, udah. Buka aja dulu. Mungkin saya tunggu 5 menit ya, bisa buka. Oke? Buka dan kita lanjut. Ya, siap-siap saja. Nanti 5 menit dari sekarang kita bisa sama-sama ya. Atau 5 menit ini siapa yang mau ke toilet silakan. Oh, pas siang. Yang mati lampu bisa ini ya, bisa nanti menyusul, enggak apa-apa. Tunggu MM ke toilet dulu sambil tunggu Moni.
pakai database yang paling terakhir. Mem, ini yang pembelian mau lanjut di database yang orange, Mem? Itu database yang Oni pakai selama ini, itu mau lanjut terus sampai terakhir sekali. Sampai di modul inventory, sampai di views asset, sampai semua. Jadi orang pakai database itu untuk terus lanjut sampai terakhir sekali. Kalau semua siklus sudah input, baru orang bisa view dan laporan keuangan terakhir. Mem selalu bangun inventory. Yang penting dia sambungnya semua. Oke. Tanggal 6. Tanggal 6 Januari, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi. Rinciannya ada 3 produk. Mem enggak tes share screen. Oh iya kok teh, apa suara lah. Share screen. Oke, sudah. Tapi suara so boleh. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke, tanggal 6 kita mau jualan barang, tapi kita mau tawarin dulu ke CV Berkah Abadi, jadi kita kirim sales quotation ya, atau penawaran penjualan. Nah, untuk input sales quotation atau buat penawaran penjualan, kita buka di menu sales, kemudian pilih menu sales quotation. Dipesan oleh, kita isi dengan nama Berkah Abadi, misalnya Berkah Abadi. Tanggal transaksi tanggal 6 Januari 2019. Nah, ini tanggal kenapa sangat penting kalau di aplikasi. Kalau seandainya orang tulis bulan Februari atau orang ketik bulan tahun 2020, nanti waktu orang baca di sistem, kon orang pilih dan 31 Januari 2019 itu transaksi yang orang salah tanggalnya, nak mau pergi di tanggal itu, mau tak pergi di periode itu. Jadi penting untuk tidak salah mengisi tanggal transaksi. Oke. Ini ya, kalau klik kalender, dia lebih memastikan bahwa betul kita catatnya bukan 1 Juni tapi 6 Januari. Itemnya diisi, kursi bar, quantity 20, harga 100. Jual belum ditentukan, karena kalau seandainya orang ada mekanisme komisi, kita bisa setting di sini penjualnya siapa. Tapi nanti ada transaksi lain yang case-nya begitu. Jadi kursi bar 20, 170.000. Next, kemudian ini harga jualnya ini 275 ini sudah otomatis karena ini di setting barang, kita harus default ketik dia punya default sales price-nya itu berapa. Jadi ini otomatis dia punya harga jual.
Oke, jadi tinggal memastikan kursi bar 20, kursi kerja 20, kursi santai. Tanggalnya betul. Ya, sudah semua ada pajak ya. Plus VAT sekian. Total sekian. Kalau sudah dipastikan tinggal klik save and close. Gimana, bisa mengikutinya? Bisa, men. Bawa ke bawah. Oke, save ya. Ini pertama kali kita buat sales quotation. Ini nomornya ini. Yang otomatis di default di generate dari software ya. Tapi kalau kita mau setting nomor sendiri boleh. Misalnya saya mau penomoran dari sales quotation itu pertama kali input transaksi, settingannya lain. Kita bisa off-kan auto number-nya di sini, baru kita setting di sini. Saya maunya SQ, saya maunya pakai garing 2020 misalnya. Kalau di bulan Januari saya mulai 01 dan saya mau sequence-nya 3 digit di belakang, boleh. Nanti mulai Februari saya buat lagi yang 02 misalnya. Itu boleh, tapi tadi kita contohnya adalah kita pakai yang otomatis di generate dari software ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal selanjutnya, 7 Januari 2019. Perusahaan menerima pesanan penjualan. Nah, kemarin kan kita kirim penawaran dan mereka respon dan kemudian mereka pesan dengan PO nomor 0074. Biasanya kalau perusahaan yang besar, bertransaksi dengan perusahaan yang besar, mereka dokumentasinya itu sudah sangat baik ya. Jadi ada purchase order, dokumen purchase ordernya itu nomor 0074 ke kita atas penawaran penjualan ya tanggal 6 Januari 2019. Biasanya mereka suka kirim PO, mereka attach kita punya penawaran ya. Nah, atas pesanan ini CV Berkah Abadi kasih uang muka sebesar 5 juta termasuk pajak. Dan pembayaran uang muka ini kita terimanya di Bank Mandiri IDR. Jadi ini pesanan disertai uang muka. Untuk catat pesanan kita inputnya di menu sales order. Kemudian pilih nama customer-nya, Berkah Abadi, tanggal transaksi adalah tanggal 7. Nah, di sini kita tidak perlu input lagi detail dari barang yang mereka pesan, karena ini adalah berdasarkan quotation yang kita kirim sebelumnya. Jadi, tinggal tarik saja data dari quotation, get from quotation. Pilih icon search. Ini dia muncul ya, icon search. Karena dia semuanya ya yang dipesan, maka kita klik next seperti ini ya. Oke, jadi sekarang kita sudah input pesanan fix dari CV Berkah Abadi atas penawaran kita sebelumnya. Masing-masing dengan harganya ya. Oke. Nah, transaksi ini kita jangan dulu save ya, kecuali memang terlanjur save kita bisa edit selama belum diproses selanjutnya. Karena dia bilang pesanan ini disertai dengan uang muka. Jadi kita bisa klik di proses dan kita bisa input down payment-nya dulu. Ya, klik down payment. Dia akan masuk ke menu sales down payment. Dan uang mukanya ini kita sesuaikan seperti yang diketahui di soal bahwa down payment-nya itu adalah sebesar 5 juta rupiah. Termasuk pajak ya di sini. Dan ini down payment itu tanggal 7. Jadi ingat ya nanti kalau kamu ujian CAP itu tanggal itu penting sekali, jangan sampai salah. Kalau ini kan ada kemungkinan settingannya
1 Juli ya, tapi kita maksudnya adalah 7 Januari. Jadi kita lihat di sini. Oh ya betul, ini 7 Januari, just for make sure aja. Tanggal 7. Nih, nomor PO kita bisa input ini ya. 0074. Ada datanya kita masukin. Jadi apa gunanya dicatat di sales down payment? Supaya waktu perusahaan bikin penagihan ke CV Berkah Abadi, maka down payment ini akan mengurangi tagihan tersebut. Sehingga kita akan tagih sebenarnya sisanya ya setelah potong dari down payment. Untuk penerimaan uang 5 juta ini kita proses lagi ya. Karena sampai di batas sales down payment ini baru memotong nilai dari faktur penjualan atau invoice atau tagihan. Tapi untuk pencatatan uang itu sudah masuk ke rekening bank mandiri perusahaan belum. Jadi kita harus catat dulu penerimaan uangnya. Kita klik proses dan kita klik payment. Maka dia akan bawa kita ke menu sales receipt ya. Banknya berdasarkan soal adalah tanggal transaksi tanggal 7. Saya diinterupsi saja ya kalau seandainya ada yang aneh atau ada yang apa namanya itu yang kemudian menjanggal atau kalian ada pertanyaan untuk konfirmasi boleh langsung. Payment method dia bilang transfer. Jadi kita pilih di sini bank transfer. Nah, detailnya tidak perlu dirubah karena ini kan kita ambil berdasarkan dari sales down payment. Jadi dia otomatis di detail seperti itu. Oke. Tanggal transaksi jangan lupa dan nilai pembayaran ini kita harus klik refresh atau calculate payment amount karena dia tidak mau ke save ya kalau kita save. Nah, dia tidak mau, dia bilang not enough itu maksudnya dia bacanya yang ini ya, dia bacain. Jadi kita klik dulu sini. Sebentar not enough dia langsung cancel ya. Jadi dari sini mau diproses ke payment. Terus refresh. Ini pakai bank transfer. Di setiap menu di Accurate kita bisa setting, bisa on off auto numbernya. Oke. Kalau sudah, klik save. Ini sudah successfully dan yang lain kita bisa close ya. Karena sudah otomatis tersimpan. Ya, kita sekarang ke menu tanggal 8 ya. Perusahaan kirim barang kepada CV Berkah Abadi. Jadi sekarang kita sudah catat SO-nya, kita sekarang mau kirim barang. Dan pengiriman barang itu, barang ini dikeluarkan dari gudang depan. Dan pengiriman menggunakan mobil box. Kita pakai yang ya untuk catat barang yang keluar. Delivery order, kemudian kirim ke Abadi. Abadi, tanggal transaksi, pengiriman, mobil box ya. Pengiriman barang ini berdasarkan pesanan penjualan. Jadi kita mekanismenya get from order ya, get from order. Kemudian centang ini, oke, 20 pieces ini ya, next, dia keluar. Kalau kita mau atur mekanisme ya, prosedur untuk kontrol, mungkin kalau mekanismenya sudah benar dari awal, mungkin bagian untuk bisa search atau choose item ini kita bisa kasih gray. Biar di bagian gudang itu dia tidak bisa nambahin material yang lain yang bukan di order ya.
yang bukan benar-benar di approve untuk orderan dari si customernya. Jadi mungkin untuk search choose item ini hanya karyawan-karyawan tertentu atau pejabat-pejabat tertentu yang bisa ada akses untuk bisa fleksibel tambahin item. Tapi untuk karyawan yang ditentukan untuk catat pengeluaran barang ini, kita mungkin bisa kasih gray ya. Ini dia untuk dia tidak bisa pilih barang, pilihannya adalah dia tinggal tarik data dari sebelumnya, apakah itu dari SO ya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, coba lihat ya ini. Dia bilang dikeluarkan dari gudang depan. Jadi kita cek detailnya. Kursi bar ini, ini defaultnya belakang. Jadi kita tidak mau keluarkan dari gudang belakang, kita mau keluarin dari gudang depan. Ya, ini gudang depan. Next. Yang kursi kerja juga demikian, kita mau keluarkan dari gudang depan. Karena stoknya yang mau dikeluarkan adalah dari gudang depan. Mungkin gudang depannya itu adalah toko ya, mungkin gudang pajangan ya. Itu toko itu kan pajangan, jadi dikasih nama gudang depan. Karena ini ceritanya kan jualan. Oke, semua sudah dikeluarkan dari gudang depan, otomatis barang-barang yang ada di gudang depan untuk 3 jenis ini masing-masing sudah berkurang sebanyak 20 pieces. Kemudian kita klik save. Successfully save. Oke. Bisa mengikuti? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke, good lah. Kita punya suara oke tuh, Lestari. So, boleh lanjut ini? Boleh, Mem. Oke, tanggal 9. Boleh, Bilang ya kalau ada tak jelas begitu. Harusnya sebenarnya Ngoni boleh bikin sendiri. Mar anggaplah karena ya kita selama lain yang aku dapat dengan Ngoni biar cuma dari sisi suara. Aku dapat JTRM ini. Cuman katu agak lebih efektif Ngoni bikin sendiri sebenarnya. Lebih mandiri. Mar at least orang bisa kombinasikan lah. Karena sebenarnya dia punya ketentuan adalah untuk kelas ini sebaiknya lebih banyak latihan, itu lebih bagus. Oke, kita ke tanggal 9. Perusahaan melakukan penagihan, ini barang sudah sampai ke customernya. Sekarang kita kirim tagihan ke mereka. Jadi kalau kita mau kirim tagihan, dokumen tagihan itu ada di menu sales invoice. Sales invoice. Abadi, tanggal, salah. Ini get from ya, get from delivery. Oke, semua ini. Nah, Get from apa, Mem? Hah? Get from apa, Mem? Get from delivery. Karena tadi kan kita mau ambil datanya dari dokumen pengiriman barang tadi. Terakhir kita delivery. Oke.
Oke. Oke. Nah, kalau kita perhatikan waktu kita mau tagih hutang dari si customer, kita perlu cek jangan-jangan dia sudah pernah ada deposit uang ke kita. Jadi kita cek di sini bisa DP. Nih, dia ada deposit sebesar berapa nih? 5 juta toh? Dia akan ada kasih tahu bahwa 5 juta ya. Jadi kalau seandainya kita mau lihat detail dari semua pesanan, subtotalnya ini adalah 13.100.000 plus pajak 1.310.000. Berarti kalau kita kurangi uang muka 5 juta, berarti ada berkurang sebesar 5 juta ya total yang harus kita tagih ke CV Berkah Abadi sebab mereka sudah punya deposit sebelumnya. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita catat dulu ini di sales invoice, kita lihat ya apa yang dihasilkan oleh software. Ini tidak langsung bayar, kita kirim dulu tagihan ke mereka. Kita klik save. Oke, coba kita lihat ya. Sales invoice-nya. Kita lihat dia punya jurnal. Oke. Ini piutang yang tercatat untuk kita tagih ke mereka, betul ya, secara sistem sudah berkurang sebesar 5 jutaan. Sebab kan uang muka 5 juta itu kan sebenarnya bukan 5 juta punya kita, tapi ada sekian yang sudah termasuk pajak ya, untuk PPN-nya, segini. Yang selisihnya itu buang ke beban pokok penjualan. Nah ini kenapa dia barang terkirim? Karena ceritanya gini ya, coba kita close dulu. Kita close dulu. Saya jelasin dari delivery ordernya. Waktu kita kirim barang tadi ke CV Berkah Abadi ya, kalau kita lihat jurnalnya, dia akan kan kalau kita jual barang ya, kita punya jurnal kan itu account receivable terhadap sales, baru untuk inventory-nya cost of merchandise sold terhadap inventory, begitu toh, terhadap persediaan barang. Tapi kalau di sistem, kita catat persediaan barangnya sudah berkurang, tetapi kita input dulu sementara di pos yang namanya barang terkirim. Jadi ini sementara dalam pengiriman gitu, supaya kalau misalnya di review dalam 1 bulan per tanggal tertentu, oh kita bisa tahu barang yang sudah keluar dari gudang tapi masih statusnya barang terkirim yang sementara OTW itu ada berapa banyak nilainya. Ini 5.040.000. Nanti kalau mereka sudah bayar, itu artinya kalau mereka sudah bayar, barangnya sudah diterima, nanti barang terkirim ini akan dikreditkan ya, akan dikreditkan mengganti di sini account receivable-nya atau piutangnya. Jadi barang terkirim ini cuma temporary account yang sewaktu-waktu bisa ini ya, bisa jadi nol, cuma account persinggahan saja kalau secara sistem. Nah, nanti pada saat dia jualan, dia tagih, harusnya tagihannya itu tidak boleh 14 juta sebab harus dikurangi dengan jumlah 5 jutaan yang termasuk pajak tadi. Ya. Nih, kalau yang ini berarti kalau kita mau ngeprint ini, mau ngeprint dia punya. Nih kalau kita mau ngeprint tagihan ini untuk dikirimkan ke ini logo, iya saya mau bilang, kalau kalian nanti kesulitan untuk buat faktur, mau dokumen apa saja, kalian bisa ambil basisnya dari sini. Ini sudah cukup bagus ya, cuman mungkin pasang logonya atau mungkin ada desain yang lain. Boleh ambil lihat contoh ini, baru bikin di Excel atau bikin di aplikasi apa, supaya cepat. Jadi suatu saat kalau nanti tiba-tiba perusahaannya dokumentasinya kurang, tiba-tiba kamu disuruh tolong dong buatin invoice. Nah, bisa ambil ini ya. Ini sudah cukup sangat lengkap untuk referensi. Ini dia bilang terbilangnya sekian, ya. 13 jutaan sekian. Totalnya sekian. Coba kamu lihat nih totalnya.
14.410. Tapi seharusnya ya, ini menurut saya, kalau seandainya down payment sudah kita ikut sertakan sebagai pengurang, sebaiknya di sini kurangi dengan down payment, penggunaan down payment 5 juta atau mungkin 3 juta untuk tagihan ini. Nah, di sini bisa berkurang sekian dia harus bayar. Dan ini dokumen ini kita kirim, bisa diekspor ke Excel atau dalam bentuk PDF atau kita print, dan ini kita bisa kirim ke perusahaan ini, CV Berkah Abadi. Nah, cuman di sini saya lihat dia sudah cukup oke semua, pakai terbilang dalam bahasa Inggris bagus, disiapkan oleh, disetujui oleh, sudah lengkap semua, tidak perlu banyak modifikasi lagi, karena kalau mau rombak total ini mahal juga harganya. Sekian ya. Nah, tadi kalau dari sisi pajak, dari sisi jurnal, barang terkirim sudah tahu, sudah di kredit. Beban pokok penjualannya, cost of merchandise sold-nya sekian. Terus ada uang muka. Ini uang muka ini dia belum di cross check karena ada PPN-nya, ada jumlah penjualannya. Ya. Sekian. Oke, coba kita bandingkan dengan jurnal penerimaan uangnya ya, kalau sudah dilunasi yang ini. Sorry. Sekarang kita ke tanggal 10. Bilang-bilang ya, ini saya enggak lihat ini ya, saya enggak lihat kamu punya pesan. Jadi nanti kamu tolong bilang kalau sudah waktunya mau selesai. Ya, cuma gampang toh, cuma input begitu. Sekarang tanggal 10 kita mau jualan tunai. Ini ada pelanggan umum yang mereka datang langsung dan kemudian mereka langsung kita langsung serahkan barangnya, mereka transfer uangnya ke bank. Oke, jadi ada biaya angkut di situ ditagihkan. Ini biaya angkut ini ditagihkan ke pendapatan lain-lain dan barang yang kita mau jual ini dikeluarkan dari gudang depan. Oke. Saya ada masukan ke prosedur yang ini, yang di sini sudah lengkap ya, untuk masukkan ke pendapatan lain-lain di menu expense. Oke, jadi ini penjualan. Bedanya tadi kita kirim barang tapi belum sampai terima uangnya. Masih kita kirim tagihan dulu, nanti mereka bayarnya nanti. Tapi yang ini dia mau pesan tapi dia langsung kasih uangnya. Oke, untuk meja kerja. Jadi kita sales invoice, semuanya harus lewat sales invoice. Karena sales invoice itu yang create sesungguhnya itu penjualan itu. Yang pengakuan piutang itu terjadi di sini. Ya, pencatatan pendapatan itu terjadi di sini, di sales. Pengakuan revenue itu terjadi pada saat kita save menu sales invoice. Jadi di accurate itu bisa tidak melalui quotation, sales order, bisa langsung tembak ke sales invoice. Tapi memang butuh konsisten. Kalau seandainya mau apply di perusahaan, kita memulai siklusnya dari mana semua, dan itu harus konsisten semuanya. Kalau misalnya perusahaan ini tidak perlu quotation dan order, langsung catat di sales invoice, di accurate begini bisa ya. Jadi langsung di sales invoice, kemudian kita catat pelanggannya tadi, siapa namanya itu? Ada ya, pelanggan umum. Kemudian tanggal transaksinya 10 Januari. Di sini dikeluarkan dari gudang depan. Kita mau jual 40 tapi yang di belakang itu sisa berapa itu?
Kirimnya dari gudang depan. Gudang depan stoknya berapa nih? Oh, meja kerja 15. Oke. Available to sell untuk yang gudang depan 30. Tapi keseluruhan ada 40. Berarti 10-nya ada di gudang belakang ya. Kita mau jual 15. Next. Dan ini di icon RP ini kita bisa ambil pattern lain-lain dan kita catat biaya angkutnya ini 100.000. Jadi kita jualan barang ke mereka dan mereka yang harus tanggung ongkos kirim. Ya, mungkin dalam hal ini kenapa dialokasikan ke pendapatan lain-lain yang 100.000-nya itu, ya mungkin kalau misalnya contoh harusnya 1 bulan itu isi bensinnya cuman 100.000 dan tiap kali kirim ke pelanggan itu 100.000, ya itu juga masuk sebenarnya bagian dari pendapatan ya, usaha ini ya, ekspedisinya, kirim-kirim, mungkin punya sendiri di kantor. Jadi kelebihan itu income yang didapat dari hasil kirim-kirim ininya, barangnya itu kita bisa masukin ke pendapatan lain-lain. Oke. Nah, karena ini langsung dibayar, maka kita jangan dulu save ya. Kita bisa proses selanjutnya. Payment. Kemudian bayarnya diterima di Mandiri IDR. Payment methodnya. Mem. Yes. Aduh, tak kaget kita ya. Mem, itu Ah. Sorry, Mem. Mem, ulang kok Mem tuh 100.000 itu, Mem. Oh, baiklah. Ada cari. Oh, oke. Jadi, ini kan dia jualan. Dia jualan ke pelanggan umum itu. Nih, 15 toh. DP total harga 6750. Baru dia bilang, kalau mau antar itu barang, harus bayar DP ongkir 100.000. Nah, tadi Mem ada jelaskan kenapa ongkirnya catat di pendapatan lain-lain. Nah, bisa saja dalam case misalnya orang ada auto sendiri, terus auto sendiri itu misalnya dia punya biaya bensin 100.000 itu cukup untuk misalnya 10 hari. Sedangkan dalam 1 hari misalnya orang ada antar misalnya 6-7 pelanggan begitu. Jadi bukan jadi beban, justru orang sudah dapat tambahan income dari charge ongkir ke pelanggan-pelanggan. Makanya orang alokasikan ke pendapatan lain-lain. Boleh begitu? Boleh, Mem. Oke. Sekarang ini langsung proses ke sales receipt karena kan barang ini langsung mau dibayar toh, orang mau transfer sekian. Baru tanggal transaksinya jangan lupa bikin betul. Tanggal 10 Januari 2019. Kemudian jangan lupa di sales receipt ini klik calculate payment amount. Sekian. Klik save and close. Di sini. Boleh toh ikuti. Ya, 1 menit ya, tunggu, selesaikan. Mem, yang tadi itu tanggal 10 tuh, Mem? Yang tadi tanggal berapa, Kote? Tanggal 10. Iya, Oke, Mem. Tanggal 10. Sekarang tolong mau pindah di tanggal 11 ya. Oke. Tanggal 11 ini kasusnya adalah
kita mau jualan barang ke CV Utama Jaya. Jadi yang dijual itu meja bundar sama meja persegi. Nah, atas penjualan ini pelanggan dia bayar dulu ke Bank Mandiri, kemudian barang baru akan dikirim tanggal 12. Jadi dia so bayar dulu ke torang, tapi barangnya nanti torang kirim besok harinya. Jadi sebenarnya torang so kirim dulu tagihannya sebelum barangnya itu dikirim. Padahal kan DP normal, torang kirim dulu DP barang, baru torang tagih. Nah ini torang tak putar. Torang so kirim dulu, torang petagihan sekian DP harga, dorang so bayar, kemudian setelah dorang bayar, baru torang kirim DP besok dia punya barang. Nah di Accurate ada fitur faktur di muka mendahului pengiriman. Jadi orang mesti pastikan bahwa settingannya ini tuh ada. Jadi sudah dibuat. Jadi kita ke setting, preference, kemudian kita ke penjualan untuk make sure apakah sudah diatur ya dia punya settingan. Kita ke preference, kemudian kita ke sales, features ya, features. Kemudian ke sales features. Nah ini invoice prior delivery. Kalau ini belum tercentang, kalian pastikan centang ya ini dulu. Ini di checklist, baru kemudian save. Oke. Jadi itu pastikan tercentang. Kalau enggak jalan ini dia punya transaksi. Oke, sekarang kita lihat dia punya transaksi ya. Kita mau jualan, kita ke sales invoice. Sales invoice. Pelanggannya Utama Jaya. Tanggal transaksinya 11 Januari 2019. Kita isi detailnya karena ini bukan berdasarkan transaksi sebelumnya, jadi kita harus ambil barangnya. Jadi ada yang tanya, Mem, kapan torang tahu kalau torang harus input di sales invoice, kapan torang tahu kalau itu taruh di order? Nanti soalnya itu yang akan kasih arahan, ngoni mau input di transaksi mana. Tapi kalau lagi ujian, tidak akan dibilang kalau itu input di menu apa. Karena by analisa itu ngana akan putuskan ini mau input di menu apa. Cuman kalau tidak ada history dia berdasarkan transaksi sebelumnya, apalagi dia kasih detail produknya seperti ini, quantity sama unit price, itu artinya bukan berdasarkan transaksi sebelumnya ya, datanya harus diambil, tetapi kita baru buat itu dia. Ini dia langsung ke sales invoice 11 Januari, mulai dengan meja bundar. 10. Gudangnya belum dibilang ya, gudangnya. Jadi kita tidak harus mengubah gudang, biarkan defaultnya seperti ini kalau tidak ada keterangan. Jadi next, kemudian sebelum meja persegi. Barang akan dikirim pada tanggal 12 Januari. Kita ke additional information, ini centang ini, yes, preceding delivery ini kamu centang. Di preceding delivery ini kamu centang. Tanggal pengiriman kita mau kirim 12 Januari. Oke. Jadi itu yang diupdate. Mungkin kirim pakai mobil pickup ya. Kalau tidak ada informasi nggak usah ditambah-tambahin. Ini saja. Yes, preceding delivery terus 12 Januari 2019. Kalau sudah ya, kita mau proses selanjutnya di penerimaan uang. Jadi kita buat invoice-nya, kita terima uangnya, tapi barangnya nanti besok ya, tanggal 12. Jadi kita proses payment. Bank Mandiri ya. Mandiri IDR. Payment method transfer. Tanggal 11.
calculate payment amount, jangan lupa. Oke. Save. Save, kemudian kita ke tanggal 12. Nah, tanggal 12 ini ceritanya barangnya akan dikirim ya pakai mobil box. Jadi kita kirim barangnya itu sales delivery order, kirim ke Mem, kelas. So, selesai. nak Mem. Terang Mem yang lain Mem ada error Mem dari tanggal 9, nggak bisa save. Oh, errornya apa ya? Nggak tahu lah Mem, ini coba edit dengan bikin ulang nggak bisa Mem. Coba ngana share ngana screen. Coba ngana share screen. Kita kasih habis kok ngana yang share screen, kamu lihat DP error di bagian mana. Tanggal 9 itu berarti tanggal 9 itu transaksi apa tuh tanggal 9 mana error? Yang sales invoice ya. Oke, coba buka. Mau lihat. Memso stop screen. Share your screen, nanti kita lihat. Iya. Oh, kasih yang ini jaringan ini jangan lupa ya kalau ngoni beli pulsa satu kali dan beli dan DP sinyal supaya hilang. Iya Mem, balik kok Mem. Jadi tak pancingkan. Oh Jalo tadi. Dari tadi DP jaringan kayaknya putus-putus. Kita lihat di sini begitu. Ada tadi pagi ada beberapa masalah. Jadi begini ya, in case kalau seandainya ininya tidak terus, ngoni terusin aja. Tapi kalau misalnya contoh ada kendala, baru nanti bertanya nih di chat atau apa. Ini sampai terakhir, no, di modul penjualan. Selesai sampai terakhir di modul penjualan. Kong terakhir, ngoni mesti screenshot yang ini. Nih di menu ini baru ngoni screenshot ini yang jadi ngoni petugas di modul penjualan. Jadi sebenarnya kita target untuk modul penjualan terus sekarang dari hari Kamis ya. Memang sebenarnya di hari Selasa itu orang semua masuk di inventory. Ya, jadi ngoni batas Jumat, Minggu, Senin itu sebenarnya selesai orang simulasi ya. Pelang-pelang akang babeking dan begitu orang kasih masuk. Nah, coba apa Jennifer share supaya memang boleh dapat lihat dengan kendala. Sudah Mem? Sudah. Buka jo DP itu. Mana accurate. Oke. Tanggal 9 itu transaksi penagihan ya. Bikin sales invoice. Oke. Sales invoice kong coba save. Date sales invoice preceded date delivery. Oh, I know. Coba buka anak delivery. Salah tanggal itu di delivery. Ya, ini di delivery order sales. Atas ya. Sales. Kon delivery order. Kon pikir itu yang hijau-hijau sana. Hijau. Itu triple line itu ya. Nah, coba buka. Nah, itu tanggal berapa tuh? 2020. Ini. Tanggalnya 2020. Jadi itu bikin
Tanggal berapa? Bulan 1 itu bulan 10 kali. Itu yang dirubah baru sales invoice-nya jadi. Jadi dia 2019 orang tuh ini. Kapan itu delivery order itu ya? Tanggal 8. Coba. Coba bikin di sales invoice. Itu kalau pesan kayak tadi itu ceknya tanggal nih. Nggak bisa kan itu transaksi selanjutnya itu lebih turun DP tanggal dan lebih mudah daripada tanggal transaksi sebelumnya. Normalnya transaksi berikut itu selalu tanggal sesudah atau sama dengan tanggal sebelumnya, transaksi sebelum. Tanggal 9 kalau nggak salah itu sales invoice. Iya, sales invoice tanggal 9. Tarik dari delivery. Invoice dulu isi. Nomor invoice-nya. Jangan kasih on off dang. DP apa nomor faktur itu ya. Delivery. Iya, Itu sudah tahu. Oh iya, thank you, ma'am. Oke. Siapa lagi yang ada kendala? Jadi bisa lanjutin tanggal 10 ya. Bisa lanjutin tanggal 10. Tadi orang sampai tanggal berapa kok, Teh? 10 ya. 12, ma'am. Tanggal 12, ma'am. 12 tadi, Mem. Sekarang tanggal 12. Sekarang 12, ma'am. Ya, oke. Tanggal 12 ini ceritanya kan orang baru mau kirim DP barang. Padahal orang sudah terima DP doi kemarin, orang sudah tagih pada orang sudah terima DP doi. Sekarang tanggal 12 orang mau kirim barang ke dorang. Jadi ke delivery order tanggal 12. Pengiriman katanya mau pakai mobil pickup. Jadi mobil get. Nah, get from di sini adalah reverse invoice ini. Reverse invoice. Mem, nanti Ya. screen dong. Kayak apa kalau kita screen? Oh, nyana share, Kang. Aduh, maaf. Iya. Alright. Nih, screen. Oke. Nah, jadi ini toh delivery order, tanggal, pengiriman mobil box. Baru di get from di sini, orang pilih yang reverse invoice. Nah, di reverse invoice ini, dia harusnya muncul di icon search ini nomor invoice yang orang ada tagih, walaupun sebenarnya barangnya belum orang kirim. Rupa ada yang walalot. Nah, ini dia. Nah, ini dia tidak akan muncul kalau orang tidak centang tadi tuh preceding. Jadi kalau sampai dia tidak muncul begini, berarti orang tidak bikin yang preceding sebelumnya itu. Dia bilang tanggal 12 pakai mobil box, kok keluarkannya dari gudang depan. Jadi kalau dia bilang mau keluarin dari gudang depan, orang rubah ya gudangnya itu dari gudang depan. Ini orang mesti keluar 10, available 40 ya. Cukup. Ini juga orang mau keluarin dari gudang depan. Kalau gudang belakang memang tadi ada 10, tapi orang mau keluar dari gudang depan. Ya.
Oke, Mem, ya. cuma mau ganti DP gudang jadi depan. Ya, ya. Dua-dua atau Mem? Iya, dua-dua keluar dari gudang depan. Mar DP ini jangan tarik Oke. search, langsung get from reverse invoice. Oke. Oke, save. Nah, sampai sini dia tanya nih, berapa sisa stok meja bundar perusahaan setelah adanya transaksi ini? Jadi orang boleh cek ya stoknya di inventory, di item, oke, ada di triple line yang warna hijau. Dia minta apa tadi ya? Dan ini meja bundar. Kalau orang mau lebih detail lagi, ya untuk meja bundar sendiri by warehouse, ya. Kalau sampai tanggal berapa ini? 12 ya. Atau orang view di belakang ada 10, di depan ada 30. Order sudah tuh. Ya. Kalau item historinya, kalau orang mau open 1 bulan punya ya, 2019 sampai anggaplah supaya enggak kita buka lebar begitu ya sampai seterusnya. Nah, harusnya orang ini barang itu yang untuk meja bundar sisa 130. Sisa 130 ya. Balansnya. In-nya sekian, out-nya sekian, sisanya sekian. Tapi kalau kita mau per warehouse-nya, coba dulu dicek ya. Nih, di depan itu ada 120, di belakang ada 10. Gitu. Tapi yang kamu akan screenshot adalah yang ini Jo. Ini ke warehouse ya. Ini Jo. Meja bundar pergi di warehouse ini per 30/01/2019 baru screenshot ini. Screenshot ini kemudian nanti saya mau masukkan ke sini untuk pertemuan kita tanggal hari ini tanggal 8. Mem, Mem, kalau mempe item history pe banyak, Bagaimana? mempe item history pe banyak. Item history, iyo, so yang sebelumnya dang. Jadi ini open dari tanggal 1 buka aja sampai tanggal 30 walaupun orang belum sampai tanggal 30. Soalnya takutnya orang cuma open tanggal sekarang 12 padahal kan orang ada beli sudah sampai tanggal 30 atau sebelumnya. Jadi nantinya ada update. Ini orang ada melakukan pembelian 21 le 27. Jadi kasih backing balance dan open sampai tanggal 30. Yang for Oh, oke, sudah Mem. Ada yang sama? Ada yang sama. Jadi ini Mem, ya. DP tanggal berapa ke berapa? Ini Jo. Based on warehouse Jo, boleh yang based on warehouse tanggal buka sampai tanggal 30 Januari 2019. Oh ini yang di screenshot kong kasih masuk ke kita. Title meja bundar stok. Terus ini instructionnya. Itu meja bundar seat warehouse tanggal 30. Jadi ini memang kasih poin 3. Due date-nya kapan nih? Besok ya.
besok jo jam kagak ada teman-teman lain katanya ndak ikut lah. Nih jam 3 nih. Siapa tahu ada teman-teman lain yang sempat ikut kelas, boleh batas sampai besok jam 3.30 PM. Sekaligus juga ambil absensi untuk ini. Jadi begini ya, untuk situasi dan sekarang kita sih maunya lebih fleksibel. Kita ndak mau yang maksudnya yang mesti kayak menuntut ngoni pas di jam kelas itu mesti datang online. Kalaupun ngoni ada masalah jaringan dan segala macam, kita akan siapin alternatif untuk ngoni bisa backup itu di luar jam kelas. Cuman kita maksud di jam jam kelas yang dari jam 1 sampai setengah 3, karena ngoni tidak ada kegiatan lain, karena itu memang didedikasikan untuk kita kelas. Jadi ngoni sebaiknya bikin latihan katuk di kita kelas. Mungkin boleh bertanya di saat kita kelas, kalau buat tugas mandiri. Tapi kalau in case misalnya orang meeting kayak begini kon teman-teman lainnya tidak bisa karena kita nih mau menghakimi, mau cari tahu ngoni ada urusan apa, tapi kita percaya kalau ngoni ada reason pasti itu reason yang betul. Kalau tidak betul itu urusan sendiri dengan Tuhan. Tapi at least begini dang, kalau seandainya suruh bikin sesuatu, kita kasih fleksibel untuk ada waktu seharusnya kalau dia mesti tanya kalau dia berhalangan di jam sekarang ada backing apa. Itu kasih batas waktu sampai besok jam 3.30 PM ya. Jadi kalau ada teman-teman ngoni tahu tidak hadir, tolong dikasih tahu bikin itu karena pemasukan assignment itu akan saya concern juga sebagai absensi di tanggal 10. Ini tanggal berapa kok Teh? 8 Mem. Oh iya 8. Coba kita mau edit dulu ini dia. Oke. Screenshot di laptop boleh print screen atau di apa ini namanya HP boleh screenshot. Yang penting yang di bagian atas ini memang nganapin nama dari nganapin database di situ. Nah, siapa suka mau backing sampai paling terakhir sekali boleh. Mari kita nggak bakpaksa, no. Maksudnya kalau kalian ada maksudnya cukup waktu untuk bikin lebih dahulu boleh. Artinya kalau sekurang mau make sure betul nggak pekerjaan sampai di akhir, berarti nggak harus hadir di kelas. Kalau kita minta online atau apa begitu, nggak harus hadir di kelas. Atau misalnya target tertentu yang sudah dicapai segitu lebih bagus ya, melihat gitu ya. Nilai untuk list dari semua salesnya. Bilang Pak Dedi. Oh. Oke. Jadi ini jam berapa ini Kote? Lagi 2:30 Mem. Oke, sama habis pas. Oke. Ini kita suka di Teams nih, ini file ini dia. Nanti ini kurang boleh lanjutin pelan-pelan kalau ada kendala nanti tanya jadi Teams. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Dan doa tutup boleh minta